Malam ini kita mau unboxing router dulu, tapi sebelum itu kita intro. Nah, ini lor, kita mau unboxing router ya, merek TP-Link. Ini cukup luar biasa. Nggak tahu ini abang-abang kurirnya ngirim sampai malam-malam begini, tapi nggak perlu nunggu besok, bahkan langsung unboxing aja. Apa sih isinya ini, apa aja yang kita bakal dapetin dari satu paket router merek TP-Link. Oh iya, yang gue beli ini adalah router dengan TP-Link dengan modelnya TR-WR840N. Klaim yang diberikan sama TP-Link dari brandnya itu sendiri, ini bisa menyebarkan akses internet itu hingga 300 Mbps untuk wireless speednya, teman-teman. Ya, tuh, ini udah kita buka. Ini adalah kardusnya. Teman-teman bisa lihat semuanya. Nah, di situ dari portnya sendiri ada 4. Yang pertama itu one, itu buat yang warna biru untuk yang sumber internetnya, sisanya adalah untuk kabel LAN lancar. Nah, ini bisa digunain buat laptop, tablet, telepon. Kemudian ini juga dilengkapi dengan aplikasi yang ada di Play Store ataupun App Store. Dengan aplikasi yang didukung itu adalah Tether namanya, teman-teman, buat setup jaringan yang ada di sini, baik setup dari wirelessnya sendiri, kayak nama jaringan, kemudian dari passwordnya, karena biar aman, tidak semua orang bisa akses ke internetnya, teman-teman. Oke, sekarang kita mau buka dalamnya apa aja sih ini, kita cek. Nah, ini kardusnya itu sebenarnya dari kurir ini kayak ada crash gitu, jadi agak sedikit rusak guys, tapi ini nggak apa-apa, di dalamnya cukup aman. Ini saya lihat isinya sih nggak begitu pengaruh, walaupun kardusnya itu sedikit lecet atau rusak ya, teman-teman. Oke, kita akan bongkar apa sih yang kita dapetin. Nah, ini yang paling kelihatan, yang paling gede ini adalah routernya dari TP-Link nya, teman-teman. Bentar, gua singkirin dulu ini kardusnya biar kelihatan semua ya, teman-teman. Bentar. Nah, posisinya udah pas nih. Gini, gue bakal nunjukin ini adalah routernya yang fungsinya nanti untuk merouting jaringan yang ada di rumah kita, atau kantor teman-teman, atau tempat kerja teman-teman, atau mungkin teman-teman punya cafe juga bisa gunakan ini, karena ini di fungsinya cukup banyak. Nanti nggak akan jelasin juga. Nah, di bawahnya itu tuh ada password ya, dan wifi pertama dari settingan pabrik yang nanti bisa di setup ulang lagi ya, biar aman. Nah, kita akan lihat dari port yang ada di routernya ini yang paling kiri itu adalah tombol power, kemudian di tombol kecil di situ juga ada tombol reset. Kemudian ini portnya ada 1, 2, 3, 4 yang teman-teman bisa gunain ya, buat colokin ke laptop teman-teman pakai LAN gitu, biar internetnya tetap stabil ya. Terus
kita cek lagi, ini ada apa ini, kitab-kitabnya ya, buku lah gitu ya, panduannya. Ini quick installation, petunjuk untuk pemasangannya. Di situ ada bahasa Cina, kemudian ada bahasa Inggrisnya, juga ada bahasa Indonesia. Nanti teman-teman bisa baca terlebih dahulu di situ, kayak gitu tuh, teman-teman bisa cek ya, nanti teman-teman bisa baca lagi lah. Dan yang berikutnya ini cara besarnya, gambaran besarnya untuk instalasi dari penggunaan dari 4 fitur yang ada di routernya, kayak gitu teman-teman. Nanti bisa cek lengkapnya kayak gimana ya. Nah, kita bahasan pengen lihat apa sih ini dalamnya. Oke, di situ dia ini menjelaskan gimana sih bekerjanya dari network antara dari modem, kemudian masuk ke router TP-Link ini, kemudian sampai dengan device yang kita punya. Yang berikutnya ini license notice dari TP-Link-nya. Tahu, yang penting ini ada, kita dapat ininya ya teman-teman. Dapetin juga ini kabel OTP yang didapat dari saya langsung. Ini bisa teman-teman bisa gunain, jadi cukup lengkap, jadi nggak perlu lagi tuh beli lagi kabel LAN-nya. Ini udah dapetin dari routernya sendiri. Memang dari bawaannya sendiri, secara kalau kita setup di meja memang ini sudah cukup mantul. Tapi kalau memang misalnya teman-teman itu meletakkan routernya itu contoh ya di atas atau ditempelin di tembok atau dan lain sebagainya, artinya teman-teman harus menyesuaikan kembali dari sisi kabel LAN-nya itu sendiri. Jadi ini panjangnya sih kita bisa cek ini tidak lebih dari 1 meter. Jadi saya sarankan untuk teman-teman bisa menambah lagi ketika ada settingannya itu di atas 1 meter. Nah ini teman-teman dari si routernya itu sendiri, ini bawahnya udah dapat power supply, atau yang sering kita dengar itu adalah adaptor. Ini dari listriknya sendiri, ini bisa mengeluarkan wattnya cukup kecil, itu 9 volt atau kurang lebihnya 0,6 ampere. Nah, ini yang mensupport si routernya itu agar listrikanya menyala, dan dari portnya itu sendiri cukup aman dan bagus, karena dilihat dari bentukannya adalah ini cukup panjang. Kemudian saya juga sempat coba, ini portnya tidak gampang lepas, jadi cukup aman untuk router kita. Dan yang terakhir bakal ngeliatin ke teman-teman sinematik dari router TP-Link TLWR 840N.